Gimana caranya membangun bisnis dari nol untuk pemula dan kalau bisa modal kecil tanpa modal. Nah, jadi ini saya mau mencoba kembali ke basic, kembali ke dasar, di mana saya akan sharing bagaimana caranya kamu bisa membangun bisnis dari nol, bahkan sebagai seorang pemula sekalipun kamu akan bisa melakukan, dan modalnya sedikit atau bahkan bisa tanpa modal sama sekali. Modal sedikit itu maksudnya berapa? Modalnya di bawah 1 juta, di bawah 500 ribu, bahkan bisa tanpa modal sama sekali. Jadi kalau sekarang kamu punya tabungan 500 ribu, kamu bisa memulai bisnis ini. Kalau misalnya kamu nggak punya modal sama sekali, juga bisa. Tapi kalau kamu tanpa modal sama sekali, kamu harus taruh effort lebih banyak. Di mana naruhnya? Nanti saya akan sharing. Oke? Jadi dalam video ini saya akan bagi menjadi 3 langkah. 3 langkah mudah memulai bisnis tanpa modal untuk pemula. Oke? Nah, jadi mulai dari mana nih kalau kita memulai bisnis? Secara sederhananya yang namanya bisnis itu adalah kita memiliki sebuah sistem. Jadi kalau yang namanya sistem itu artinya ada beberapa part atau bahkan semua bagian itu bisa diotomatisasi. Oke? Diotomatisasi untuk apa? Untuk terjadinya proses jual beli. Oke? Jadi contohnya gini, misalnya saya jualan ini apa? Spidol gitu ya. Misalnya saya jualan spidol. Lalu kemudian saya nggak punya produknya. Jadi apa yang saya lakukan? Ini biar bayangan aja dulu ya. Apa yang saya lakukan? Saya cari orang yang punya spidol. Lalu kemudian saya cari orang yang perlu spidol. Lalu kemudian saya jual ke yang punya spidol. Saya bayar spidol yang udah dibeli kepada si suppliers, ke yang awalnya punya. Itu yang namanya transaksi. Oke? Transaksi itulah bisnis ketika proses saya mengambil, lalu kemudian menjual, atau proses saya membeli dari supplier, saya jual ke konsumen, itu bisa saya otomatisasikan. Oke? Jadi tanpa saya melakukan pengambilan barang, penjualan barang, tapi semuanya terjadi secara otomatis, itulah yang namanya bisnis. Lalu bedanya apa kalau misalnya saya lakukan secara otomatis atau secara manual? Kalau saya lakukan secara manual, itu namanya saya bekerja di dalam bisnis saya sendiri. Tapi kalau misalnya semuanya udah secara otomatis, maka itulah yang namanya bisnis. Bahkan ini kalau kita bicara advance-nya, ini kita belum masuk nih ke 3 langkah membangun bisnis, belum. Kalau udah advance banget, tahu nggak apa yang terjadi? Saya tinggalkan bisnis saya benar-benar keluar menjauh gitu ya, kayak traveling keliling dunia, atau saya mau liburan selama sebulan penuh. Tapi bisnisnya tetap berjalan atau bahkan growing. Ketika ada saya, penjualannya 100 sehari, tapi begitu saya nggak ada, bisa jualan 1000 sehari. Wah, itu baru mantap, dahsyat, luar biasa. Nah, gimana caranya kamu sebagai seorang pemula bisa mulai bisnis tanpa modal? Langkah pertama, kamu harus tahu dulu marketmu siapa. Nah, jadi berlawanan dengan kebanyakan orang yang mengatakan kita harus punya produk atau jasanya dulu. Nah, saya mau mulai dari marketnya dulu. Kenapa? Karena barang atau jasa itu jauh lebih mudah diadakan dan jauh lebih susah mencari market. Jadi kalau marketnya udah ada, jualannya gampang. Market yang seperti apa nih yang kamu harus cari untuk bisnismu? Market yang kamu harus cari, yang pertama adalah satu, market yang memiliki kebutuhan tertentu yang kemudian ini menjadi masalah untuk mereka atau menjadi pain point, pain point itu penderitaan mereka gitu ya. Dan mereka memerlukan solusi. Itu yang namanya market. Dan market harus spesifik, harus cukup spesifik, dan di saat yang sama cukup besar ukurannya, size-nya cukup besar, sehingga kamu bisa fokus dalam membuat strategi promosi. Di saat yang sama kamu bisa dapat cuan yang banyak. Market harus spesifik supaya message-mu harus jelas, spesifik, tapi di saat yang sama harus cukup besar sehingga kamu bisa cuan dari sana. Oke, contoh, misalnya marketnya adalah orang-orang yang ingin nurunin berat badan tapi nggak punya waktu olahraga. Nah, oke, karena mereka adalah sebagai karyawan, mereka adalah seorang eksekutif muda yang susah waktunya, dari pagi sampai pagi di kantor, udah kerja, bisnis trip, traveling, meeting sana sini, entertain klien dan segala macam, yang nggak punya waktu buat olahraga. Tapi di saat yang sama mereka mau nurunin berat badan. Oke, nah itu spesifik tuh. Nggak punya waktu, nggak bisa olahraga, tapi pengen berat badan turun. Di saat yang sama cukup besar marketnya. Ada nggak? Banyak banget. Kayak gitu ya. Oke, lalu yang kedua, step yang kedua yang kamu harus lakukan adalah carilah produk atau jasa
yang bisa menjawab kebutuhan market tersebut. Misalnya contohnya, kalau kita pakai contoh yang tadi ya, kita bisa jualan misalnya serat atau pil slimming atau ya apapun lah, misalnya susu untuk membantu pencernaan, atau serbuk untuk meningkatkan metabolisme sehingga bisa menurunkan berat badan, membakar lebih banyak energi. Oh, ada banyak sekali. Itu contohnya. Atau kamu bisa berikan misalnya tips membakar kalori lebih banyak sebelum tidur. Atau apa saja yang harus dilakukan sebelum kita makan dan sesudah makan sehingga bisa meningkatkan metabolisme. Itu ada misalnya ada online course-nya, kamu bisa bikin. Ada banyak sekali yang bisa kita lakukan, berikan produk atau jasa untuk melayani market tersebut. Oke, jadi setelah marketnya ada, barangnya ada. Kalau kamu nggak punya barangnya, bagaimana? Cari yang punya barang. Ketika kamu ketemu yang punya barang atau produk atau jasa, kamu bisa jadi affiliate marketernya, kamu bisa jadi resellernya, kamu bisa jadi tim salesnya atau apapun deh. Oke? Atau jadi dropshippernya, ada banyak banget yang bisa kamu lakukan. Itu yang kedua, kamu udah punya barangnya nih sekarang. Entah kamu bikin sendiri, kamu beli, atau kamu jualan barang orang. It's okay, yang manapun nggak masalah. Yang ketiga, nah ini, ketika barangnya udah ada, yang step ketiga yang harus kamu lakukan adalah kamu mendatangkan calon market potensial ke dalam etalase tokomu. Mau toko offline, toko online, website, landing page, atau bahkan media sosial doang, it's okay, nggak apa-apa. Nggak masalah. Ketika orangnya udah pada datang, kamu jualan, kamu tawarkan produknya, mereka akan membeli. Kenapa? Karena yang kamu datangkan adalah market potensialnya. Market potensial datang, kenapa? Karena pesan penjualanmu dan pesan edukasimu jelas untuk menyelesaikan masalah mereka. Misalnya, kamu bisa bilang nih, dalam campaign marketingmu, kamu bisa bilang, nggak punya waktu olahraga, tapi ingin menurunkan berat badan. Nggak punya waktu olahraga karena sibuk, tapi ingin berat badan tetap ideal. Wah, itu banyak banget yang punya masalah itu. Banyak banget yang punya masalah itu, karena ya banyak orang obesitas, banyak orang yang mengeluh karena berat badan, banyak orang mengeluh bajunya udah nggak muat lagi. Nah, mau baju kamu muat lagi tanpa berolahraga? Wah, contohnya kayak gitu. Jadi orang datang, lalu kemudian mereka melihat etalasemu dan kemudian mereka membeli. Jadi gini, kenapa tadi saya bilang pemula juga bisa? Karena apa yang saya lakukan ini pemula pun bisa lakukan. Cari orang yang butuh barang, bisa, pemula gampang sekali. Yang kedua, cari barang ke Shopee, kemana aja banyak barang yang dijual dan kamu bisa jadi affiliate-nya. Yang ketiga, bikin sosmed gratis, bikin Instagram, Facebook, TikTok, YouTube untuk kamu taruh konten di sana gratis. Lalu kemudian bikin kontennya juga gratis. Mau bikin video seperti ini yang mukanya muncul bisa, mau bikin video yang mukanya nggak muncul juga bisa, mau bikin video edukasi yang sifatnya ilustrasi juga bisa, mau bikin gambar juga bisa. Canva gratis. Jadi tanpa modal pun bisa. Tapi kalau kamu tanpa modal, maka effortnya lebih banyak. Kenapa? Kamu harus bikin banyak konten, orang datang satu persatu, lalu kemudian kamu grooming, gitu ya, kamu besarin kolamnya sehingga orangnya banyak, lalu kemudian kamu jualan ke sana. Kalau kamu mau pakai modal, misalnya modalmu 500.000, kamu bisa main iklan, bikin 10 konten untuk edukasi, lalu kemudian bikin 1, 2, atau 3 konten untuk kemudian kamu iklankan, di mana di iklan ini kamu bisa arahkan ke websitemu atau ke medsosmu untuk kamu jualin, atau kamu arahkan ke WhatsApp juga bisa, lalu kemudian kamu follow up. Jadi itu caranya, punya bisnis tanpa modal untuk pemula, gampang banget. Sekarang juga bisa kamu lakukan. Nah, kalau kamu mau belajar bagaimana cara jualan, nah ini saya nih punya nih bukunya nih. 69 Strategi Marketing dan Branding. Di buku ini, kamu akan belajar bagaimana cara jualan, gimana caranya mendapatkan target market ideal, lalu kemudian kamu tawarin barangmu, dan ada 69 tips di sini yang bisa kamu praktekkan, dan ada case study-nya juga yang dilakukan oleh para perusahaan besar untuk meningkatkan penjualan mereka. Jadi jurusnya bukan jurus kaleng-kaleng, bukan jurus kacang-kacangan, bahkan perusahaan raksasa pun menggunakan yang ada di buku ini. Oke, kalau kamu mau beli, investasinya murah banget, hanya Rp100.000 plus ongkir. Nanti linknya ada di description video ini atau ada di kolom komen. Kamu klik aja, kamu bisa beli bukunya, dan kamu juga bisa jadi affiliate marketernya. Kalau kamu jadi jualin buku ini sebagai affiliate marketing, maka kamu akan dapat komisi 60% atau sekitar Rp60.000 masuk kantongmu bersih. Enak atau enak banget. Oke, mudah-mudahan apa yang saya share bermanfaat. Jangan lupa like video ini, share video ini, dan subscribe YouTube channel ini. Thank you, sampai ketemu lagi di video berikutnya.